Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu al mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk kembali berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Kembali kita lanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji Asyara Qawaid fi Tazkiyatun Nufus, 10 kaidah, 10 ilmu atau 10 poin di dalam mensucikan hati. Yang pertama kita sudah kaji, sudah sebutkan dalilnya juga, bahwa yang paling pertama dan yang paling besarnya yang dengannya seorang hamba itu bisa mensucikan hatinya yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya jamaah sekalian, kita fahami bahwa seluruh nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari 3 perkara atau misinya, tugasnya nabi dan rasul itu 3 perkara. Yang pertama, memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjelaskan jalan menuju Allah. Yang kedua, menjelaskan jalan menuju Allah. Yang ketiga, menjelaskan tentang hari kebangkitan. Iya, di sini tentang surga, neraka, apa janji Allah kepada orang beriman dan apa ancaman Allah kepada orang-orang yang kafir. Ini yang para ulama sebutkan 3 dari inti dakwah Nabi dan Rasul, semuanya. Memperkenalkan siapa Allah kepada kaum mereka sehingga mereka menyembah Allah. Yang kedua, mereka jelaskan tata cara menyembah Allah. Ya kan? Itulah jalan menuju Allah. Yang ketiga, mereka jelaskan tentang janji-janji Allah supaya orang bersemangat untuk beribadah. Dijelaskan juga tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala supaya orang takut untuk kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 3 inti dari dakwah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya jamaah sekalian, dimaklumi bahwa orang-orang jahiliyah dulu sebelum Islam datang, lihat bagaimana Islam mensucikan hati. Orang jahiliyah ketika mereka dalam keadaan lapang, dalam keadaan tidak susah, dalam keadaan senang, mereka beribadah kepada berhala. Ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada orang soleh yang sudah meninggal, ada yang beribadah kepada pohon, matahari dan bulan. Itu orang jahiliyah dulu sebelum Islam datang. Paham ya? Lihat bagaimana hati mereka tidak hanya terpaut pada Allah. Bisa dipahami? Mereka terkadang tergantung, terikat dengan selain Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran,
Wa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza musyrikun. Ketika mereka berada dalam keadaan gawat di atas laut, ombak besar, Allah berfirman, da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Falamma najjahum ilal barri, ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun, kembali mereka berbuat kesyirikan, kembali mereka beribadah kepada selain Allah. Di sini kita melihat hati mereka tidak bersih. Kenapa? Karena masih ada selain Allah dalam hati mereka. Tempat mereka bergantung, tempat mereka mengharap, masih ada selain Allah. Paham ya? Nah, Islam datang menghapuskan itu. Islam mengajak mereka untuk membersihkan keyakinan itu. Paham? Islam mengajak mereka untuk mensucikan hati mereka dengan memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Memerintahkan mereka agar hati mereka hanya terpaut pada Allah, hanya terikat pada Allah. Lihat orang musyrikin. Kata Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara mereka ada yang menjadikan tandingan lawan untuk Allah. Apakah dia sembahan itu? Tidak. Gimana caranya? Bagaimana bentuk dia jadikan selain Allah tandingan? Kata Allah, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai selain Allah itu, berhala-berhala itu sama dengan cinta mereka kepada Allah. Tapi Allah sebutkan bahwa itu bentuk menjadikan tandingan untuk Allah, padahal dalam bentuk cinta. Cinta itu dalam hati. Lihat ya. Kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang bertauhid, orang yang beriman, lebih dahsyat cintanya kepada Allah. Kenapa? Karena cinta mereka bersih, murni hanya untuk Allah. Jelas? Nah, itu tanda bahwa memang bahwa tauhid itu adalah bentuk kesucian hati. Jadi seorang hamba mentauhidkan Allah itu dia sucikan hatinya, bersih hatinya. Kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu dahsyat, besar cintanya, murni. Ada yang tanya mungkin, Ustaz, bukankah kita cinta sama anak istri, orang tua? Betul. Itu cinta tabiat namanya. Singa saja tidak ada yang makan anaknya. Iya kan? Singa saja tidak ada yang makan anaknya. Kejamnya itu singa. Tapi tidak ada yang makan anaknya sendiri. Berarti cinta manusia kepada orang tuanya, kepada anaknya, istrinya, hal yang wajar. Itu cinta tabiat namanya, bukan yang dimaksud dalam ayat Al-Quran cinta ibadah, bukan. Berarti kalau kita mencintai orang tua kita, kita sayang, kita mencintai mereka, itu tidak dianggap menjadikan mereka sekutu untuk Allah, tidak. Oh, berarti syirik karena cinta selain Allah, bukan. Itu yang dimaksud. Paham ya? Nah, cinta yang dimaksud adalah ketika cinta itu dibarengi dengan pengagungan dan pembesaran. Itulah yang mendorong kita untuk ke masjid. Dusta kita jamaah sekalian kalau kita ke masjid bukan karena cinta sama Allah. Iya kan? Ya Allah, saya penuhi panggilanmu. Itu kan bentuk kerinduan, kecintaan sama Allah. Allah perintahkan kita datangi perintahnya. Allah larang kita berhenti dari larangannya. Itu kan bentuk cinta kepada Allah. Makanya bohong cintanya orang sama Allah. Dia mengaku, ya Allah saya cinta kepada Allah, saya cinta sama Allah. Perintahnya ditinggalkan, larangannya dia lakukan. Berarti belum benar cintanya, bohong. Kata ulama, laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab. Bukan perkara itu bagaimana engkau cinta kepada Allah, tapi yang dicari adalah bagaimana Allah cinta sama kamu. Itu yang dicari. Karena kalau bilang cinta sama Allah semua bisa. Semua bisa.
Ya, saya cinta kepada yang pencipta saya. Mana buktinya? Nah, berarti cinta yang dibarengi dengan perwujudan ibadah, itulah yang diinginkan, cinta ibadah. Salat kita karena cinta, kita menyembelih idul kurban karena cinta kepada Allah, mengagungkannya, membesarkannya. Adapun cinta sama orang tua, cinta sama anak istri, bukan itu. Oleh karena itu, syariat kita memerintahkan, bahkan mewajibkan kita mencintai yang di dunia ini, siapapun dia, orang tua, istri, anak, bahkan harta. Cinta sebatas karena Allah, lillah, baru benar. Nabi mengatakan, man abghadha lillah wa ahabba lillah faqad istakmalal iman. Siapa yang mencintai karena Allah, marah, benci karena Allah, telah sempurna imannya. Jadi kalau kita mencintai keluarga, orang tua, anak dan istri, itu karena Allah. Memang Allah yang perintah kita untuk menyayangi mereka, kan? Ya, menafkahinya, orang tua yang sudah tua kita sayangi, itu Allah yang perintahkan. Makanya Allah dan Rasulnya beri batasan. Apa kata Nabi dalam hadis? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. Kita cinta sama orang tua kita, taat sama dia. Istri cinta sama suaminya, taat istri sama suami. Tapi Nabi batasi, tidak ada ketaatan kepada mereka, yang wajib ditaati dalam bermaksiat kepada Allah. Itu bentuk cinta kepada mereka karena Allah. Itu bentuknya. Jadi kalau mau mengukur apakah cinta saya sama mereka itu karena Allah sudah benar, ukurannya itu diantaranya. Tidak mentaatinya, tidak mendahulukan perintahnya, mendahulukan perintahnya dari perintah Allah. Paham ya? Mentaatinya dalam perkara maksiat, nggak boleh. Orang tua suruh kita untuk bermaksiat, untuk bantu dia dalam dosanya, ya, untuk bantu dia dalam perbuatan buruknya, tidak boleh. Ustaz, itu orang tua, betul orang tua. Nabi sudah berikan batasan, tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam bermaksiat kepada Allah. Innama ta'atu lil ma'ruf fil ma'ruf, kata Nabi, ketaatan kepada mereka itu hanya hadap dalam perkara yang baik-baik, mubah, yang tidak melanggar syariat Allah. Jelas ya? Itu batasannya. Jadi cinta kepada mereka, keluarga, wajar. Itu memang bentuk rahmat dan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada makhluk. Nabi mengatakan apa? Ja'alallahu subhanahu wa ta'ala inna lillahi mi'ata rahmah. Ja'alallahu mi'ata rahmah. Allah jadikan 100 rahmatnya. Satunya, kata Nabi, Allah sudah bagikan kepada makhluk. Ya, Allah memiliki 100 rahmat. Satunya Allah bagi pada makhluk. Itulah binatang buas, kenapa tidak memangsa anaknya? Orang yang dewasa, orang tua menyayangi anak kecilnya. Ya, orang yang dewasa menyayangi orang tua yang sudah jompo, sudah tua. Dan seterusnya dari rahmat yang ada di dunia kita saksikan. Semuanya itu baru dari satu rahmat Allah yang Allah bagi. Subhanallah. 99 rahmat itu, kata Nabi, Allah simpan untuk orang-orang yang beriman di dalam sorga. Bagaimana itu kasih sayang Allah itu luar biasa. Iya. Itu yang Allah bagi kepada makhluk. Adapun sifat Allah, Allah merahmati, itu tidak akan pernah ada batasnya. Senantiasa Allah memberikan rahmat, merahmati dan terus merahmati. Nah, maka ini menunjukkan jamaah sekalian bahwa mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu jalan yang paling mulia dan jalan yang paling besar, sebab terkuat
yang bisa mensucikan hati. Saya uraikan lagi supaya lebih jelas. Syekh di sini tidak terlalu mengurai, saya uraikan, saya jelaskan, saya lebih rinci lagi. Lihat, penyakit hati jamaah sekalian yang bisa merusak hati diantaranya apa? Mungkin sering kita dengar ada namanya hasad, betul? Dengki. Naik rumahnya tetangganya, ada uang banji itu. Nah, pokoknya orang yang senang dia yang susah. Hasad, iri hati, dengki. Tidak bisa lihat orang senang, susah lihat orang senang, dan senang lihat orang susah. Ya, hasad. Ini penyakit hati. Lihat, ada seorang ulama yang bernama Hatim Al-Asam. Beliau berkata, "Ra'aitun nasa yatahasadun." Saya melihat manusia saling dengki. Saya melihat mereka saling hasad. Bahkan jamaah sekalian, hasad itu mengerikan. Gara-gara hasad kadang orang datang ke dukun. Gara-gara hasad jengkel sama orang kadang melukai, bahkan naudzubillah kadang membunuh. Ya kan? Itu hasad. Mungkin kita pernah dengarkan kasus pembunuhan pertama kali di dunia semenjak dunia tercipta. Siapa? Anak Adam, 2 saudara. Iya kan? Itu pembunuhan pertama kali. Anaknya Adam, 2 orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatukubbila wa lam yataqabbal minal akhar." Diterima yang satu amalannya, yang satu tidak diterima. Nah, 2 saudara, satu Allah terima, satu tidak. Ya. La im basatta ilayya yadaka litaqtulani. Dan seterusnya dalam surah Al-Maidah. Itulah kisah pembunuhan anak Adam. Sebabnya apa? Hasad. Dengki sama saudaranya. Jelas? Beliau mengatakan, saya melihat manusia saling hasad. Fara'aitu qala Allah Ta'ala, tapi ketika saya mencermati firman Allah dalam Al-Quran, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fid dunya fataraktul hasad. Kata beliau, saya dapat dan cermati firman Allah, sayalah yang membagi seluruh penghidupan rezeki manusia di dunia. Kata Allah, saya yang bagi. Maka kata beliau, ketika saya dapat ayat ini, maka saya pun tidak mau hasad sama orang. Kenapa? Karena apa yang manusia punya dari harta, dari kesehatan, dari ilmu, apapun yang dia punya, itu pembagian Allah. Berarti hasad adalah bentuk ketidakterimaan dengan takdir Allah dan pilihan Allah. Iya kan? Tapi kalau orang bagus tauhidnya, lihat, ini tauhid betul-betul pensuci hati. Kalau orang bagus tauhidnya, ya tahu lah. Iya kan? Allah yang kasih. Dia yakin, Allah yang atur alam ini, dan Allah tidak pernah salah ketika memberi, ketika menahan. Semua perbuatan Allah benar. Semua perbuatan Allah benar, tidak pernah salah. Dengan hikmah. Yakin ya? Dengan hikmah. Dan ingat, bukanlah bentuk cinta Allah sama seorang hamba dengan diberikan harta atau kesehatan atau apa yang dia punya. Belum tentu. Kenapa mesti hasad? Apakah ketika ada seorang hamba yang diberikan kelapangan, diberikan apa yang dia minta, segalanya diberikan, lapang, masya Allah, ya, bertambah hartanya, bertambah, apakah itu bentuk cinta Allah sama dia? Belum tentu. Nah, di sini kadang itulah karena memang cacat pada tauhidnya, tidak benar tauhidnya. Qarun, Fir'aun itu orang kaya semua. Iya kan? Punya harta, punya segalanya dia punya, kerajaan, kekuasaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyiksa dunia dan akhirat. Berarti bentuk cinta dan
Benci Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba tidak bisa kita ukur dengan apa yang diberikan, tidak bisa. Demikian pula berarti kalau orang miskin yang dibatasi rezekinya, ditahan, apakah itu Allah murka sama dia, Allah marah sama dia? Belum tentu juga. Ya kan? Belum tentu. Ada mungkin yang ditahan rezekinya ya pas-pasan untuk dia. Bahkan mungkin sebagian orang melihat dia susah, tapi dengan itu Allah angkat derajatnya dengan kesabarannya. Nabi ingatkan itu, kata Nabi, idza ra'aitallaha yu'til abda ala ma yuhibbu minad dunya wa huwa muqimun ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj. Kata Nabi, kalau kalian melihat Allah memberikan seorang hamba dari apa yang dia cintai dari perkara dunia, dan hamba itu berketerusan di atas maksiatnya, dosanya, semakin berdosa berbuat diberikan, semakin diberikan ditambah terus, tapi semakin berbuat dosa juga. Kata Nabi, ketahuilah itu namanya istidraj, perlalaian. Sengaja diberikan oleh Allah sampai dia lalai lupa, maka Allah datangkan siksaannya, hukumannya secara tiba-tiba. Paham ya? Berarti kita tidak bisa merasa aman. Nah, inilah pembahasan tauhid. Itu ya, penyakit hati, dengki, hasad. Nah, karena itu. Jadi kalau orang bertauhid, dia yakin akan perbuatan Allah. Kata Allah, wallahu yaf'alu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang melakukan sesuatu dan Allah yang pilih. Itu pilihan Allah. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya jamaah sekalian, di antara doa orang-orang yang beriman, ya, yang Allah perintahkan untuk kita selalu meyakini itu. Kata Allah, walladzina ja'u min ba'dihim. Orang-orang yang datang setelah sahabat, kita termasuk. Setelah Allah puji sahabat, ya, sabiqunal awwalun dan seterusnya, orang-orang yang masuk Islam duluan, para sahabat ini. Setelah itu kata Allah dalam ayat yang lain, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah sahabat, berarti generasi berikutnya terus sampai kiamat kita juga masuk dalam. Kata Allah, apa pujian Allah untuk mereka? Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan mereka mengatakan, berdoa, ya Allah, kata mereka, ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang sebelum kami. Berarti dia doakan dirinya dan sahabat. Paham ya? Ya Allah, ampuni kami dan orang-orang sebelum kami. Ingat doanya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dalam hati kami ada kedengkian dan hasad kepada mereka. Kenapa? Karena mereka punya keutamaan. Mereka punya keutamaan. Sudah direkomendasi, orangnya masih hidup. Ya, diampuni dosanya, orangnya masih hidup. Kita yang datang setelah tidak boleh. Oh, kenapa begitu? Kenapa? Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Jadi Allah perintahkan kita untuk membersihkan segala bentuk iri hati dan dengki kepada orang-orang yang beriman, yang dilebihkan keutamaan. Kenapa jamaah sekalian? Karena kalau kita mau melihat bersihnya hati ini, lihat contoh mereka. Ada kisah begini, diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ini lihat ya, bagaimana bersihnya itu hatinya sahabat, dan ini buah dari tauhidnya kepada Allah. Anas bin Malik bercerita, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu bil qawli ka jahri ba'dikum bi ba'd an tahbatu a'malukum antum la tashkurun. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu angkat suaramu di depan Rasul melebihi suaranya Rasul.
Kalau kamu angkat suaramu lebih tinggi daripada suara Rasul, kata Allah, terhapus amalanmu semuanya. Kalian tidak tahu. Ini ancaman bagi sahabat yang berbicara di depan Rasul, tidak boleh lebih tinggi suaranya. Di depannya Rasul harus lebih rendah suaranya. Makanya ada kisah dulu ketika ayat ini turun, ada sahabat, ya Rasulullah, keras suaranya. Nabi angkat suaranya juga supaya dia tidak masuk neraka. Ini orang tidak tahu, tinggi lagi suaranya, Nabi angkat lagi. Ketika turun ayat ini, ada sahabat yang namanya Thabit bin Qais bin Syammas. Ini sahabat. Ketika turun ayat ini, nangis dia kayak anak kecil. Nangis kayak anak kecil. Ditanya sama teman sahabat yang lain, kenapa kau nangis? Habis amalanku, habis, masuk neraka mas saya. Ngapa? Saya pernah satu kali mengangkat suaraku lebih tinggi daripada Nabi. Baik, karena dia dengarkan ayat itu turun. Baik, habis. Saya pernah satu kali kejadian mengangkat suara lebih tinggi daripada Nabi. Maka sahabat yang lihat dia menangis datang kepada Nabi, ya Rasulullah, si fulan nangis kencang, nangis. Kata Nabi, kenapa? Karena dia dengarkan ayat itu turun, dia pernah mengangkat suara di depanmu lebih tinggi, maka dia takut masuk neraka, terhapus amalannya. Kata Nabi apa sama sahabat ini? Akhbirhu, kabarkan kepada dia, Thabit bin Qais bin Syammas, kabarkan kepada dia, innahu laisa min ahli nar, innahu min ahli jannah. Katakan sama dia, dia pas masuk surga, aman. Masih ada orangnya. Masih ada orangnya, kata Nabi, sudah beritahu dia, dia aman. Sudah ada kunci surga sama dia. Ada nama sudah, selesai. Woi, direkomendasi. Syahidnya Anas. Apa kata Anas? Anas bin Malik mengatakan, dia itu orang Thabit bin Qais. Kalau kita duduk, dia datang kumpul, dia datang kepada kami, ya, berjalan sama kami. Sementara kata Anas bin Malik, kami sudah meyakini bahwa dia penghuni surga. Coba, sahabat tidak ada yang batu mesej penghuni surga iya. Nggak ada yang hasad sama sekali. Padahal mereka tidak disebut namanya. Ini ada disebut namanya, disebut jaminan dari Nabi, dari Allah tentunya. Yang lain tidak ada. Tapi tidak ada mereka. Ada yang jengkel, ada yang benci. Itu bersihnya hatinya mereka. Coba, kan mereka yakin ini kan Allah yang memang tentukan. Ya. Ada lagi kisah yang luar biasa menakjubkan. Nabi duduk-duduk. Tiba-tiba Nabi katakan sama sahabatnya, siapa yang datang sebentar, ada orang datang pertama kali, masuk surga itu orang, penghuni surga dia. Datang anak muda. Sahabat mengatakan, minne. Berarti karena Nabi bilang siapa yang datang, siapa yang muncul, penghuni surga itu. Ternyata datang anak muda. Nabi tidak sebut namanya. Besoknya lagi sedang duduk di hari kedua, kata Nabi, siapa yang muncul pertama kali sekarang ini, nanti yang datang berapa saat kemudian penghuni surga dia. Yang datang yang kemarin. Sudah dua kali dia rekomendasi. Sahabat yang ada di situ penasaran, apa ini orang, keutamaannya ke apa lah, dia ikut sampai di rumah. Sampai bermalam di rumahnya. Dia bilang, kenapa kau ikut saya? Saya mau bermalam di rumahmu. Oke, bermalam. Dia lihat, perhatikan. Sahabat ini mengatakan, saya sudah lihat tidak juga sholat malam lama, tidak juga banyak zikirnya, tidak juga banyak. Apa yang kamu amalkan? Orang ini bertanya, kenapa kau? Kemarin Nabi katakan siapa yang muncul masuk surga, ternyata kau yang muncul. Besoknya lagi kata Nabi, siapa yang muncul masuk surga, kau lagi yang muncul. Kenapa? Orang ini mengatakan, saya tidak pernah hasad sama orang, tidak pernah benci sama orang. Luar biasa. Saya tidak pernah ada dalam hatiku benci sama orang. Kalau ada dia salah, saya maafkan. Ada, saya maafkan. Tidak pernah masalah sama orang. Luar biasa. Penghuni surga itu bersih hatinya.
Jelas ya? Makanya kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada yang bermanfaat pada hari kiamat, hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang sama Allah, kepada Allah menghadap dalam keadaan hatinya selamat, bersih. Nah, makanya Syekh sebutkan di sini bahwa sebab yang paling besar, sebab yang paling utama membersihkan, mensucikan hati seorang hamba adalah tauhid kepada Allah. Itu semua jamaah sekalian buahnya tauhid. Buahnya tauhid. Satu kisah lagi, Pak lebih jelas. Pernah satu hari ketika Abu Sufyan belum masuk Islam. Abu Sufyan ini jelas ya, orang pentolan, orang musyrikin, tapi pada akhirnya dia masuk Islam. Ketika dia masih musyrik, 3 orang sahabat yang tiga-tiganya bukan orang Arab, Bilal, Salman Al-Farisi, dan Suhaib ibn Sinan, ibn Malik ibn Sinan, orang Romawi. Ini 3 orang sahabat akrab, ya, sangat akrab bertiga, dan tiga-tiganya bukan orang Arab, bukan asli Arab. Bilal orang Afrika, kemudian Salman Al-Farisi orang Persia, sekarang Iran. Suhaib bin Malik bin Sinan Ar-Rumi orang Romawi, masuk Islam. Ya, 3. Dia katakan di depan Abu Sufyan, masih musyrik, kafir. Mereka katakan, ma akhadat suyufullahi fi 'unuqi aduwillahi ma akhadha. Kata Bilal dan 2 temannya sahabat, demi Allah, pedang Allah belum mengambil tempatnya di leher orang ini. Maksudnya kenapa orang masih hidup, kenapa dia tebas lehernya orang ini? Karena dia musuh Allah dan Rasulnya. Maka Abu Bakar dengarkan ucapan 3 orang sahabat ini. Abu Bakar mengatakan, ataquluna hadza fi syekhi Quraisyin wa sayyidihim. Kata Abu Bakar As-Siddiq, bisanya kau katakan ucapan itu kepada pemimpin pemuka Quraisy. Maksudnya Abu Bakar, siapa kau? Tiga-tiganya bekas budak. Bilal bekas budak, Suhaib bekas budak, Salman Al-Farisi bekas budak. Kamu katakan sama kepada pemimpinnya orang Quraisy ini, orang terpandang kau, nah, gitu maksudnya. Kok bisa kalian katakan kepada dia ucapan itu? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu besok melaporkan ucapan Nabi, melaporkan ucapan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa 3 orang ini ya Rasulullah mengatakan begini dan begini kepada Abu Sufyan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, faka'annaka qad aghdabtahum. Idza aghdabtahum faqad aghdabta rabbaka. Wahai Abu Bakar, ketika kamu ucapkan ucapan itu, Abu Bakar mengatakan, kenapa kalian mengatakan ucapan itu kepada Abu Sufyan? Seakan-akan merendahkan mereka. Kata Nabi SAW, saya khawatir ya Abu Bakar, kamu telah membuat 3 orang itu marah, tersinggung. Kalau kamu membuat 3 orang ini marah, kata Nabi SAW, ya Abu Bakar, ketahuilah, maka kamu telah membuat rohmu marah. Luar biasa keutamaan 3 orang ini. Maka saking takutnya Abu Bakar As-Siddiq datang kepada 3 orang sahabat ini. Apa dia bilang kepada 3 orang sahabat ini? Ya ikhwata, wahai saudaraku, qad aghdabtukum. Kalian tersinggung dengan ucapan saya kemarin? Kalian tersinggung? Ini takutnya Abu Bakar As-Siddiq, takut dia. Jangan iri, jangan sampai tersinggung kita. Datang. Kata Abu Bakar As-Siddiq, tersinggung kok kemarin? Saya bilang begitu. Kata 3 orang ini, la yaghfirullahu laka ya akhi. Tidak. Semoga Allah merahmatimu wahai Abu Bakar Siddiq. Enggak ada. Enggak tersinggung juga. Iya. Kalau mungkin kita dikasih begitu mungkin. Iya jiko dong, kita yang enggak ada jawab patah. Iya kan? Enggak tersinggung juga. Langsung memaafkan Abu Bakar Siddiq. Hal itu juga enggak ada masalah. Subhanallah, itu bersihnya hatinya mendengar para sahabat. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, ya,
Innallaha nadhara baina qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khairu qulubil ibad fastafahu birisalatihi. Sungguh Allah mendapatkan sebaik-baik hati adalah hatinya Nabi Muhammad, dan Allah pilih Nabi sebagai Rasul. Kemudian summa nadhara baina qulubil ibad fawajada qalba ashabi khair qulubil ibad fastafahum bi wuzara'i nabiyhi. Kata bin Mas'ud, kemudian setelah itu Allah melihat hati-hati hambanya dan mendapatkan hatinya sahabat yang paling bersih. Di sanalah Allah memilih mereka untuk menjadi temannya Nabi, pendamping Nabi, hidup dan mati. Nah, memang orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua jamaah sekalian, sekali lagi itu buah dari tauhid dan mereka kepada Allah. Ya. Ketika seorang itu memperbaiki keyakinannya kepada Allah, ya, membersihkan hatinya, betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka akan lahir darinya keyakinan yang benar, tawakalnya hanya sama Allah. Dia akan terima dengan takdir Allah dan keputusan Allah dan ketentuan Allah, tidak pernah mengeluh ketika dapat musibah, mengatakan qadarullah ma syafa'al. Tenang orang itu kalau benar tauhidnya. Ya. Maka apapun yang kita rasakan di dalam masalah kehidupan, dalam problematika dalam hidup, maka lihat diri kita jamaah sekalian. Di sana mungkin ada yang kurang dari tauhid, ada cacat dari tauhid kita. Baik, itu dari tambahan sedikit dari poin yang pertama. Poin yang kedua, kita masuk menyebutkan, saya ada waktu sedikit. Qala qaidatus tsaniyah. Poin kedua atau kaidah kedua di dalam mensucikan hati, ad-du'a'u miftahu zakatin nufus, yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah. Nah, ini juga. Ini salah satu sebab terkuat yang bisa mensucikan hati seorang hamba, yaitu senantiasa berdoa kepada Allah. Jangan berhenti berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala min ad-du'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan doa kepadanya. Doa kepadanya. Maka kata beliau, fad-du'a'u min afdal ibadat indallah. Maka dari hadis itu menunjukkan bahwa doa seafdal ibadah kepada Allah. Li'anna fihi idharan lil ajzi wal iftikar. Kenapa? Karena doa itu adalah ibadah yang menampakkan butuhnya dia kepada Allah. Makanya orang sombong itu jamaah sekalian sulit berdoa. Dan cukuplah seorang itu dikatakan tidak sombong ketika dia senantiasa berdoa. Kenapa? Karena ketika dia mengangkat tangannya, doa ya Allah, berarti ada pengakuan akan dirinya itu lemah. Ya kan? Ada pengakuan akan dirinya itu butuh. Ya, makanya orang yang tidak berdoa kepada Allah, tinggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dianggap orang yang sombong. Berarti kayak tidak butuh, ya kan? Kayak lengkap hidupnya begitu ya. Iya, itu apa lagi berdoa? Ada semua kan begitu. Itu sombong namanya. Kata Allah, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah berfirman, berdoalah kepada aku, saya akan kabulkan. Sungguh orang-orang yang bersombong dari berdoa kepadaku, saya akan masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina, berlutut. Berarti ini jelas ayatnya menjelaskan bahwa orang yang tidak berdoa kepada Allah itu sombong, seakan-akan lengkap hidupnya. Iya. Nabi SAW subhanallah tidak berhenti berdoa setiap hari. Berdoa, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Itu Nabi. Bahkan Aisyah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru rabbahu aktsaru bi mi'ati marrah fi kulli yaum.
Kata Aisyah, Nabi itu ya beristighfar, meminta ampunan kepada Allah setiap hari lebih dari 100 kali. Subhanallah, itu Nabi yang sudah jamin masuk surga. Jelas ya? Maka semakin dia sering berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujudnya, dalam doanya, maka semakin bersih pula hatinya dari kesombongan. Ya, akan cenderung bisa menerima nasihat karena lembut hatinya, karena mau merengek minta. Ya kan? Biasanya orang yang tidak mau dinasihati itu orang sombong memang. Makanya ketika Nabi tanya sahabat apa itu sombong, al-kibr, Nabi jawab apa? Batarul haq, gomtun nas wa batarul haq. Sombong itu adalah menganggap remeh manusia dan menolak kebenaran. Jadi orang yang tidak mau dengar nasihat atau tidak mau menerima nasihat itu dianggap sombong. Apalagi kalau memang nasihat itu benar pada tempatnya, dia harus terima. Iya, tidak boleh egois. Ada suami kadang diingatkan sama istrinya, salah gitu, tidak mau kawin main bicaramu, cerewet. Hah? Mentang-mentang dia kepala keluarga, memang tidak bisa diingatkan. Kita pernah dengarkan kisah awal turunnya wahyu. Hah? Awal turunnya wahyu ketika Nabi dipeluk oleh Jibril, Nabi ketakutan di situ. Tidak pernah Nabi rasakan selama hidupnya seperti itu. Ya kan? Turun dari Gua Hira, siapa Nabi temui pertama kali? Khadijah. Diceritakan bahwa tadi saya ada temui makhluk yang besar sekali, ya, dia dekap saya. Khadijah panggil pamannya Waraqah bin Naufal yang waktu itu masih agama Yahudi. Waraqah bin Naufal mengatakan, yang turun sama suamimu itu adalah yang turun sama Musa. Namus namanya, itu Jibril. Maka di situ Nabi sangat mengkhawatirkan pada dirinya, apa yang terjadi ini? Saya takut. Lihat Khadijah. Khadijah katakan, kamu wahai suami orang yang sering sambung silaturahim, sering bantu orang miskin, kamu itu jujur. Wallahi la yukhzika Allahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanmu. Allah tidak akan pernah menelantarkanmu. Dia puji suaminya dulu karena kau orang baik, jujur, kemudian selalu bantu orang, maka demi Allah, Allah tidak akan pernah jamin takut. Allah akan jaga kau. Itu istri betul. Nabi tidak pernah bilang, bicara kamu, sudah nih. Dia dengarkan masukannya istrinya. Memang datang sama istrinya, bagaimana saya ini kodong? Khadijah tenangkan suaminya. Engkau adalah orang yang sering menyambung silaturahim, baik hati, bantu orang yang miskin. Allah tidak akan pernah sia-siakan orang yang berbuat baik. Tenang Nabi SAW. Nah, itu baru, itu Nabi terima. Iya. Nabi kadang tanya sahabat, Nabi ketika lupa salat duhur, ya, 4 rakaat jadi 2. Nabi ingatkan dari sahabat, takut menegur. Kata Nabi, saya itu manusia biasa. Ana ansa kama tansaun. Saya lupa sebagaimana kamu orang lupa juga. Kalian lupa juga. Wa idza nasitu fadzakiruni. Kalau saya lupa, ingatkan saya. Tegur saja. Nabi pernah baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, baca surah panjang. Surah, lupa. Di belakang ada sahabat Ubay bin Ka'ab, penghafal Quran. Tidak berani potong bacaan Nabi, ingatkan, tidak berani. Ya takutlah, segan. Setelah sholat ditanya, sini, kau tadi ada di belakangku. Ya Rasulullah, malaka alla taftah alayya. Kenapa kamu tidak benarkan saya? Saya tadi lupa, kenapa kamu tidak benarkan saya? Saya tahu kamu hafal Quran. Dia memahami orang sahabat. Ia khawatir. Tapi lihat bagaimana kerendahan hati Nabi SAW. Ya kan? Menerima masukan dari sahabat. Iya. Ketika tidak ada turun wahyu di perang Uhud, Nabi panggil sahabat untuk rapat, musyawarah. Bagaimana ini besok? Ada pasukannya mereka orang musyrik dari Mekah, 3.000 orang. Bagaimana ini? Musyawarah mereka. Tidak ada wahyu yang turun pada waktu itu, tidak ada wahyu yang turun. Maka Nabi panggil sahabat-sahabat musyawarah. Iya. Karena pasukan Abu Sufyan datang balas dendam, menyerang kita di Madinah. Nah, itu dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa tadalluli wal inkisar. Karena doa itu kata Syekh Hafizahullah adalah ibadah yang menampakkan kelemahan, ya, rasa butuh, ya, kerendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal i'tiraf bi quwwatillah, dan ada bentuk pengakuan akan kekuatan Allah dan kekuasaannya. Hanya Allah yang bisa menolong. Jadi jamaah sekalian, doa itu luar biasa. Belum lagi doa kita dikabulkan oleh Allah, kita sudah melaksanakan ibadah yang besar. Dapat pahala sudah. Pengabulan itu nanti. Pertanyaannya adalah, mau kita tidak berdoa atau tidak? Iya kan? Mau atau tidak berdoa? Kata Umar bin Khattab, saya tidak terlalu pusingi itu pengabulan. Yang saya lihat adalah yang penting kita mau berdoa. Kata Umar bin Khattab, karena saya yakin bahwa pengabulan itu adalah ikut di belakang doa. Masya Allah. Kita belum berdoa sudah, ada berat yang dikabulkan doa aku ini. Belum berdoa, belum mencoba. Mau tidak berdoa dulu? Iya, itu sebenarnya bisikan syaitan supaya kita tidak berdoa. Iya. Kita tahu namanya sujud tilawah. Tahu ya? Tahu sujud tilawah ya? Sujud tilawah itu baca ayat tilawah sujud. Kenapa disunnahkan sujud tilawah? Ada hadis bunyinya begini. Syaitan itu menangis dan merasa terkucilkan, sedih ketika melihat anak cucu Adam sujud satu kali sujud. Makanya kata Nabi, disunnahkan sujud tilawah ketika dapat ayat sujud tilawah. Nabi sujud tilawah ketika dapat ayat sujud. Iya. Maka kata Nabi SAW, ketika kita sujud satu kali, itu syaitan menangis. Dan syaitan mengatakan, celaka saya, diperintah sujud sama Adam tidak mau. Mereka hamba-hamba Allah, mereka orang beriman. Anak cucu Adam diperintah sujud mereka. Jelas ya? Sujud mereka. Iya. Itu ada bentuk pengakuan. Makanya syaitan karena kesombongannya, masa saya sujud sama Adam, dia dari tanah, saya dari api. Ya, dia menganggap api lebih mulia daripada tanah. Maka karena sebab kesombongan itu dikeluarkan dia dari surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sebagian dari penjelasan, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, menjelaskan dan mengurai tentang keutamaan doa. Bagaimana doa bisa mensucikan hati seorang hamba. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu, naktabil qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhdahu ala alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.